Baik, Bapak dan Ibu, kita sejenak kembali ke bulan Mei, di mana kita memulai proyek ini. Pada saat itu kita melakukan kick off menggunakan Zoom. Kenapa proyek ini dijalankan? Bisnis case yang ada adalah pada saat itu EBITDA di PTKM itu mengalami penurunan selama beberapa bulan. Jadi bisa dilihat di sini dari sekitar 1,4 miliar turun menjadi 1, menjadi minus di bulan Maret, dan bila di rata-rata itu sekitar 2% negatif marginnya. Hal yang lain juga adalah dirasakan kegiatan operasi dan pemasaran masih kurang berkaitan dengan hasil pencapaian keuangan. Ini adalah beberapa grafik yang menggambarkan kondisi di bulan-bulan awal tahun 2020. Ini terlihat lagi grafik bulan Maret dan bulan April, di mana EBITDA semakin menjauhi target. Ini adalah kasus bisnis mengapa proyek ini dilakukan. Kemudian kita juga melihat kondisi industri rumah sakit yang ada pada saat itu. Di sini terlihat bahwa di Indonesia beberapa rumah sakit mampu mencapai EBITDA yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya industri rumah sakit itu menjanjikan. Ya. Jadi EBITDA yang minus 2% tersebut punya kesempatan untuk diperjuangkan menjadi EBITDA yang jauh lebih baik. Mohon izin saya sebentar saja menjaga presentasi ini untuk sekedar menyampaikan bahwa mungkin saat itu PTKM berada pada posisi ini, minus 2, dan untuk melihat angka-angka seperti ini mungkin dirasa cukup berat untuk bisa mengejar prestasi-prestasi rumah sakit ini. Tapi pada kenyataannya, alhamdulillah, pada bulan Desember 2020, sebagaimana diinformasikan oleh direksi pada meeting Zoom beberapa hari yang lalu, PTKM di Desember itu dapat membukukan EBITDA di sekitar 30%. Mudah-mudahan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa PTKM berpeluang untuk menjadi salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia. Alhamdulillah, alamin. Itu saja yang ingin saya jeda. Saya akan kembali lagi melanjutkan presentasi. PTKM memutuskan untuk membuat proyek dengan instruksinya adalah untuk dapat meningkatkan EBITDA dari minus 2% menjadi 15%. Dengan cara meningkatkan EBITDA di layanan medis, meningkatkan EBITDA di penunjang medis, meningkatkan EBITDA di PBF, meningkatkan EBITDA di Medical Center PJK 3, dan efisiensi di kantor pusat. Dan untuk melaksanakan proyek dan instruksi dari direksi ini, dibentuklah organisasi yang akan memampukan PTKM untuk bisa mencapai target proyek yang telah ditetapkan oleh direksi. Ini adalah organisasi yang dibentuk mencapai instruksi dari direksi mencapai 15% EBITDA. Dan intinya ini adalah organisasi OCC. Kalau kita jadikan satu lembar proyek charter, maka secara singkat dapat disebutkan bahwa proyek ini dimulai karena adanya penurunan EBITDA, yang mana industri rumah sakit sendiri sebenarnya yang cukup baik, sehingga ada kesempatan bagi PTKM untuk mencapai EBITDA yang jauh lebih baik dari ketika proyek dimulai. Untuk itu direksi membuat perintah agar dilakukan proyek untuk meningkatkan EBITDA
dari 2% menjadi 15%, dan untuk itu dibentuk organisasi yang akan memampukan PTKM menjalankan. Insertnya ada beberapa gambar, foto, pelaksanaan proyek, tentu saja banyak sekali karena proyek ini berjalan cukup lama, jadi sebenarnya banyak sekali, tapi ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Tadi dipimpin oleh Pak Didi kebetulan, dan ini yang meeting sedang dipimpin oleh Dr. Ahmad dan Pak Ahmad. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fah sampai bulan Desember 2020 ini. Silakan Pak Fahri, saya stop sharing, Pak. Silakan. Aku menggunakan presentasi dari Pak Hermawan. Di sini adalah salah satu hasil yang penting bagi proyek di EBITDA, yaitu adanya, kalau kita bilang adalah pohon EBITDA, atau bahasa Jawanya manajemen decision tree, di mana ini pohon EBITDA merupakan intisari dari kegiatan operasi di rumah sakit. Nah, ini digunakan untuk memudahkan monitor EBITDA setiap hari di setiap unit secara bulanan. Kemudian di sini adalah tren. Oke, kalau kita menyebutnya adalah tren, di mana kalau kita melihat tren ini adalah untuk membandingkan setiap kinerja harian unit bulan-bulan yang lalu, kinerja dalam satu tahun. Jadi kita bisa melihat peningkatan atau penurunan berdasarkan bulan-bulan sebelumnya. Tiga ini adalah kinerja EBITDA margin selama tahun 2020. Sebenarnya sejak akhir tahun 2019 kita sudah merasakan penurunan kinerja di PTKM, di mana dalam sejarah hidupnya PTKM pertama kali yang modal dibangun untuk membayar gaji pegawai. Nah, pada bulan April ini kita start ya Pak Hermawan, kita start membentuk OCC dan diresmikan launching mulai Mei. Alhamdulillah Mei kita sudah mulai mencapai kinerja positif. Nah, itu masih naik turun. Bahkan di bulan Oktober ini ada negatif di sini minus 11%. Tapi kemudian kita mulai bangkit lagi menjadi 30%. Nah, ini pencapaian tertinggi 2020, mungkin 2019 ya. Juga 3 tahun terakhirnya tertinggi lah EBITDA di bulan Desember. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Direksi. Saya kembalikan lagi ke Pak Hermawan. Demikian Bapak dan Ibu, laporan perjalanan singkat proyek yang kami sampaikan, saya dan Pak Fahri, yang intinya adalah alhamdulillah setelah proyek ini berjalan, di Desember kita bisa mencapai target EBITDA yang bukan saja target proyek, tapi bahkan menurut saya salah satu EBITDA terbaik di rumah sakit di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Hermawan pribadi dan Pak Fahrudin yang telah memaparkan laporan pelaksanaan proyek dari awal sampai dengan akhir, dari mulai EBITDA margin -2 sampai akhirnya melebihi dari target yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk sesi selanjutnya yaitu penjelasan Equitech Program Operation Management dengan EBITDA Daily Control sukses diterapkan di RSKM oleh CEO atau Senior Advisor Equitech MITS, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Rudi Setio Purnomo MM MPA MSN. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang para Bapak Direksi, Pak Didi, Pak Rahmat, Dr. Ahmad, Pak Ahmad Huda, dan teman-teman semua. Izinkan saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena kita bersama-sama menerapkan teori manajemen terapan terbaik untuk recovery.
Project Charter Operation Management untuk improve EBITDA performance di Krakatau Medica. Kemudian kita coba lihat satu-satu apa yang telah kita kerjakan. Pertama, kita berbasis dari temuan dari Profesor Donald Su dari MIT. Ternyata di dunia itu 75% perusahaan gagal dalam melaksanakan eksekusi. Kemudian beliau mengadakan research, kenapa kok gagal? Ternyata di dalam kesulitan mengelola eksekusi operasi eksekusi strategi, para BOD itu mengeluh bahwa gagal karena tidak ada alignment antara strategi dengan eksekusi, dengan operasi. Ternyata setelah diteliti, masalahnya bukan alignment antara organisasi dengan strategi, tapi masalahnya adalah kenyataannya adalah koordinasi. Tidak adanya koordinasi antar departemen, antar level, ini yang menyebabkan eksekusi gagal. Keluhan kedua dari para eksekutif di sini, gagalnya strategi karena pelaksanaan operasi tidak stick to the plan. Setelah diteliti oleh MIT, ternyata bukan ini masalahnya, tapi sebetulnya organisasi tidak agile, tidak cekatan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Terutama kalau kita lihat sekarang dengan perubahan adanya COVID, kalau kita stick to the plan, tidak mungkin berhasil. Jadi masalahnya adalah perusahaan tidak cekatan dalam menangani eksekusi. Keluhan ketiga dari para eksekutif yang gagal ini, beliau bilang bahwa komunikasi itu penting dan harus banyak, harus frekuensinya tinggi. Sebetulnya kenyataannya setelah research, yang penting komunikasi itu clear dan ada prioritasnya. Mitos keempat, bahwa eksekusi akan berhasil kalau ada performance driven culture. Tapi masalahnya di sini, performance culture ini seringkali membuat para manajer membuat target yang rendah agar mudah dicapai, supaya performance-nya baik untuk diri sendiri. Nah, ini ternyata salah. Sebaiknya culture-nya, culture perusahaan itu high achievement. Yang kelima, mitos kelima bahwa eksekusi harus top driven, harus top down. Ternyata tidak. Yang penting adalah kita beri kekuatan kepada distributed leaders, pemimpin lapangan untuk melaksanakannya. Kemudian kenyataan-kenyataan ini bagaimana kita coba bikin menjadi manajemen terapan. Di dalam program ini kita membuat solusi eksekusi strategi dengan operation management dengan 3 sistem. Pertama adalah sistem operasi yang menghitung EBITDA, operation profit, dan sebagainya. Di sini perhitungan, sedangkan manajemen sistem adalah mengelola bagaimana aliran informasi dan aliran komunikasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah culture system untuk continuous improvement program. Syukur alhamdulillah ketiga sistem ini kita sudah terapkan di RSKM. Contohnya dalam mengelola koordinasi kita memakai EBITDA sebagai single common target. Jadi EBITDA direktur utama, EBITDA direktur, EBITDA unit semua punya EBITDA target. Dan ini kita pakai pohon EBITDA untuk melihat total EBITDA perusahaan adalah EBITDA masing-masing unit di bawahnya. Kemudian untuk menangani masalah agility ini, kita terapkan production planning and control di rumah sakit yang melakukan simulasi daily EBITDA. Targetnya adalah maksimasi EBITDA harian yang kemudian setelah didapatkan menjadi perintah kerja, kemudian direview lagi di dalam harian. Kalau ada penyimpangan diperbaiki. Jadi masing-masing program ini ditangani dengan operation system. Demikian juga di dalam manajemen system. Untuk koordinasi, tiap hari Pak Fahri sudah mengadakan rapat EBITDA daily control.
Di sini adalah forum komunikasi, forum koordinasi seluruh departemen. Kemudian masing-masing kepala unit, direksi, dan sebagainya memberikan yang terbaik untuk solusi EBITDA. Ya, agility, clear communication, high culture achievement, dan kita menampilkan production planning and control, OCC, FGD, ini untuk memimpin lapangan. Kita berterima kasih karena para direksi sudah rela menyerahkan sebagian dari kekuasaannya untuk mengelola organisasi kepada distributed leaders. Tidak banyak organisasi yang rela kekuasaan pengelolaannya diserahkan kepada bawahannya. Kemudian yang keempat, di sini ada program untuk continuous improvement program. Jadi setelah kita hitung EBITDA-nya, kita kelola sehari-hari, kita buat continuous improvement program. Hasilnya luar biasa. Saya sendiri tidak menyangka lompatan dari EBITDA achievement di RSKM sejauh ini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada direksi RSKM, kepada semua stakeholder-nya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Utama Krakatau Steel yang telah mengizinkan kita exercise untuk peningkatan EBITDA di RSKM. Terima kasih juga kepada Ibu Fatemah, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai Direktur IHC. Kita juga terima kasih kepada Direktur Pertamina, Ibu Nike, dan Wakil Menteri Pak Budi Sadikin yang selama ini beliau memantau apa yang kita kerjakan. Sekali lagi kita bersyukur RSKM sudah mencapai EBITDA yang terbaik. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Insinyur Rudi atas penyampaian dan bimbingannya selama program EBITDA Daily Control PT Krakatau Medica. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan pada acara berikutnya pada Pak Dr. Ahmad. Ya, terima kasih Pak yang kami hormati Pak Didik selaku Direktur Utama PT KM, Pak Ahmad, Direksi Keuangan dan SDM, Pak Rudi yang tidak bosan-bosan ini memberikan ilmu. Terima kasih Pak, nasihat-nasihatannya, masukannya, ilmu-ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal untuk Pak Rudi beserta tim di akhir kelak. Terima kasih Pak. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim OCC, PCC, PPC, dan teman-teman yang unit ya, baik di front office maupun back office ya. Saya lihat, saya juga sangat bangga ya Pak ya, dan tidak menyangka sebenarnya ternyata kita bisa, dan dengan semangat kebersamaan saya lihat tidak ada satupun yang artinya loyo ya, semua dengan kita lakukan dengan sersan, serius tapi santai ya. Jadi kita dengan ketawa tetapi semua target terukur dan bisa kita capai. Nah ini saya apresiasi kembali kepada teman-teman semua atas kerjasamanya. Dan alhamdulillah kita di luar ekspektasi juga, beyond expectation, bahwasannya kepala 3 udah double digit, udah 30-an EBITDA kita. Bahkan saya lihat juga rapat dengan komisaris sebelumnya, harapan dari komisaris adalah pendapatan kita ini bisa magic number katanya Pak. Magic number itu di angka kepala 30 miliar. Dan saya tercengang kemarin ketika kita diskusi ya dengan Pak Dirut dan Pak Ahmad, bahwasannya
nilai kita sudah di atas 30 M, 33, bahkan masih punya tabungan katanya di kantong kanan, kantong kiri, kantong belakang belum dikeluarin nih Pak Ahmad ya. Nah, alhamdulillah ini suatu berkah di tengah pandemi atas kerjasama semua dan niat yang tulus yang Allah berkenan mengijabah apa yang kita harapkan di tahun 2020 dan pada akhirnya memang pencapaian tertinggi EBITDA yaitu di bulan Desember. Dan mudah-mudahan ke depan ya kita selalu berupaya di tahun 2021 kita bisa lebih lah. Menurut saya kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, bahkan kita bisa menjadi yang tadinya nomor 7 Pak Rudi ya. Teman-teman konsultan di antara PBM IHC, mudah-mudahan kata Pak Didik bisa nomor 3 nih. Waduh. Tentunya itu harapan dan doa kita semua, mudah-mudahan kita bisa loncat dari nomor 7 kalau bisa ya nomor 2 ya. Nomor 2 atau bahkan nomor 1. Nah, ini tentunya semua berkat kita semua, kerja keras kita semua, kebersamaan kita semua, dan Bu Indah jangan ini nih masih kecil atau sudah besar, tim marketing saya rasa sudah integrasi dari semua unit sudah terjadi ya, walaupun dalam perjalanannya masih ada suatu artinya kendala-kendala, tapi alhamdulillah dengan komunikasi, koordinasi yang begitu baik, mulai dari direksi sampai ke bawah, semua cepat kita putuskan, kita eksekusi, bahkan kita laksanakan. Dan tentunya hal-hal yang baik ini dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun ke depannya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada tentunya Pak Dirut, Pak Ahmad ya, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi di tahun 2021. Mudah-mudahan Allah memberi kita semua kesehatan. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Pak Ahmad Sariful Huda selaku Direktur Keuangan dan SDM. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sempat melihat nih pada saat kita berubah kepemilikan oleh dari IHC, juga ada clue yang mengarah ke situ bahwa IHC itu sangat berkepentingan dengan EBITDA. Ya, pada saat saya ingat bukan pidato, waktu itu ada seminar gitu oleh Dr. Fatimah di awal-awal itu sangat ditekankan EBITDA, ditampilkan EBITDA-nya mitra keluarga, EBITDA-nya Siluwangi. Makanya ini menjadi logis bahwa proyek ini memang akan mengarah ke sesuatu yang baik gitu. Nah itu perjalanan pribadi saya mungkin kan beda-beda ya. Tapi kemudian akhirnya kan ya semuanya membuktikan bahwa kita mengarah ke lebih baik proyek ini ya. Dilihat dari hasilnya. Kemudian saya melihat hal yang lebih substansi lagi, yaitu bahwa ini buat teman-teman semua di KM, bahwa kita punya pengertian yang sama bagaimana mengoperasikan perusahaan ini. Ya, pengertian yang sama itu dalam arti kita harus mengontrol baik bagaimana peningkatan pendapatan, kemudian bagaimana melakukan efisiensi. Ya, tetapi perusahaan tetap jalan dengan baik dan berkembang. Itu arahnya gitu sampai ke level terbawah.
itu punya pengertian yang sama tentang how to work with this company. Itu bagaimana mengoperasikan perusahaan ini. Itu substansi dari hasil yang diperoleh dari proyek ini yang menurut saya sangat penting, yang bisa membawa KM ke arah yang lebih baik. Jadi di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada tim Equitek, Pak Rudi, Pak Hermawan, Pak Safrul, dan semua tim Equitek, kemudian tim Ebida semua, Pak Fahri dan teman-teman, dan semua tim di Krakatau Medica yang mendukung proyek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Sariful Huda atas pemaparan sambutannya. Selanjutnya kepada Bapak Didi Sugeng Gunaryadi selaku Direktur Utama PT Krakatau Medica untuk menyampaikan sambutan dan testimoni terhadap Operation Control Ebida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan direksi, Pak Rudi dan rekan-rekan dari Equitek, tim musisi, teman-teman Krakatau Medica yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini akhir tahun yang membanggakan buat Krakatau Medica, ya, di mana di dalam sejarahnya baru kali ini kita mendapatkan EBITDA margin yang spektakuler. Ya, kita sudah mendambakan kapan sih bisa mendapatkan double digit EBITDA margin gitu ya. Kita perkiraannya hanya paling 10, 11 gitu ya. Ini ternyata jauh di atas dari ekspektasi kita. 30,4% atau 30,8%. Itu satu hal yang membanggakan untuk prestasi rekan-rekan semua ya dalam hal pencapaian EBITDA margin. Bapak Ibu semua, beberapa hal kenapa kita melakukan terobosan di dalam bagaimana cara mengukur perusahaan ini supaya ada pemahaman yang sama dari atas sampai ke bawah. Nah, kebetulan ini satu hal yang menarik. Satu ukurannya jelas, yaitu adalah EBITDA. Ya. Nah, bagaimana EBITDA ini dilakukan? Tentu ada dua hal. Satu adalah peningkatan pendapatan, satu lagi untuk membesar adalah peningkatan efisiensi. Nah, kalau dua-duanya besar, tentu gap-nya ini menjadi keuntungan bagi Pak. Nah, kebetulan ini hal yang sama. Kita kenalan nih sama Pak Rudi, nggak sengaja. Ya. Kenalannya di mana? Terminal Bandara Juanda. Lagi ngopi bareng Pak Rudi ya. Lagi ngopi bareng, ketemu Pak Rudi. Kebetulan beliau lagi mau menggarap PT Boma Bisma, kalau nggak salah. Ya. Nah, beliau cerita, ngobrol banyak gitu ya. Ternyata beliau habis menandatangani kerjasama antara MIT dengan MINID Pak ya, dengan Pak Budi. Iya. Ya. Nah, setelah ditandatangani Pak Budi Gunadi langsung jadi wamen ya, hebat. Gara-gara Pak Rudi tanda tangan itu Pak ya. Dan alhamdulillah begitu ngobrol beliau tentang konsepnya adalah bagaimana EBITDA. Nah, ini kayak cocok ini dengan apa yang rencana kita. Sehingga kita meng-hire dari Equitek
Pak Rudi ini untuk bagaimana konsep EBITDA ini bisa kita terapkan di rumah sakit. Karena selama ini EBITDA itu tahunya di manufaktur, ya. Pada rumah sakit pun bisa menjalankan EBITDA ini. Nah, sehingga EBITDA ini menjadi satu hal yang harus kita dikonsepkan secara matang, ya. Kemudian dibuatlah waktu itu pelatihan. Ya. Pelatihannya ya kita rumah sakit itu tidak hanya rumah sakit kita saja, kita undang IHCI member. Ada yang datang dari Malang, dari Surabaya waktu itu ya, itu datang training sama Pak EBITDA. Tapi saya nggak puas dengan hanya training. Ya. Kalau training begitu selesai, ya kayak teknik kecemplung kalian itu ya, masuk lagi ke selokan, ya nggak mau lagi kita. Nah, harus adanya pendampingan. Ya. Nah, fungsi pendampingan ini adalah bagaimana memberikan pemahaman yang sama tentang EBITDA itu dari top manajemen sampai yang ke bawah. Ya. Nah, ternyata dengan dilakukannya pelatihan yang intensif, ya, dibarengi dengan pendampingan bagaimana cara membuat, bagaimana filosofi dari EBITDA dan sebagainya, pemahaman ini diserap oleh semua level, dari atas, tengah, maupun bawah. Nah, alhasil yang kita dapat manfaat dari apa yang disampaikan dari EBITDA ini adalah perubahan budaya. Ya. Perubahan budaya ini sangat-sangat ekstrim. Ya. Sebelumnya namanya karyawan ini nggak tahu apakah yang dia kerjakan memberikan kontribusi positif atau kontribusi negatif. Ya. Nggak masuk atau lembur biasa. Ini mengerjakan sesuatu hal yang ditunda-tunda, satu hal yang karena nggak tahu apa dampak. Dampaknya tahunya di akhir bulan. Oh, kok seperti ini ya hasilnya. Atau akhir tahun dong kita kok segini ya. Nah, ini akibatnya mereka begitu memahami EBITDA, karena EBITDA itu adalah prinsipnya adalah efisiensi dan peningkatan produktivitas. Mereka sekarang paham. Sekarang ini begitu bisa mengukur EBITDA unitnya, mereka sekarang ini tahu kapan dia harus melakukan kinerja untuk perbaikan, kapan dia harus bertahankan. Jadi dia tahu karyawan ini apa yang dikerjakan itu memberikan dampak positif atau negatif. Ya. Bahkan ada efek anunya juga Pak Rudi, antar unit sekarang udah otot-otot, oh ini kos saya, kos kamu, kos saya, kos kamu ya. Kalau kos mereka pada lempar-lemparan, begitu pendapatan rebut-rebutan gitu ya. Ini yang biasa lah. Nah, tapi satu hal sekarang ini membuktikan bahwa ternyata teman-teman di operasional sudah bisa memahami bagaimana menunjukkan kinerja ini. Itu yang jadi pertama adalah bagaimana mereka merubah budaya yang tadinya harus dimonitor terus, sekarang mereka dengan inisiatif sendiri bisa menjalankan namanya perbaikan. Kemudian yang kedua adalah continuous improvement. Ya. Dulu continuous improvement itu harus bentuk gugus mutu dan sebagainya. Jadi capek dengan melihat atau menyusun skema analisa data yang sifatnya jangka panjang. Ya. Kemudian hasilnya itu sudah diprediksi sebenarnya, hanya penulisan saja. Nah, sehingga ini begitu adanya EBITDA, mereka otomatis melakukan continuous improvement secara mandiri. Itu sudah merupakan suatu hal membentuk karakter dalam sumangsaran atau kendali mutu di internal gitu masing-masing. Jadi langsung terimplementasi mengenai namanya continuous improvement. Ketiga adalah KPI. Dulu KPI kita bermacam-macam. KPI itu ada satu unit mungkin ada 4-5 item ya. Tapi kalau di ujung-ujungnya nggak ada kaitannya dengan kinerja. Ya.
kinerja antar di berbagai departemen masih tidak nyambung. Nah, oleh karena itu dengan adanya konsep KPI tunggal EBITDA, mereka konsentrasi teman-teman ini unit, baik unit maupun departemen sampai ke perusahaan ini inline. Kalau unitnya jeblok, otomatis atasnya jeblok. Kalau unitnya bagus, atasnya ikut. Nah ini berkesinambungan terus, mereka melakukan perbaikan. Kemudian berikutnya adalah kita membangun koordinasi dan komunikasi antar unit. Ya. Tadi komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan melakukan pertemuan EBITDA harian. EBITDA harian setiap jam 11 kita monitor kinerja kita kemarin seperti apa. Ya. Kemudian bagi teman-teman yang merasa ininya kurang, membuat namanya PPC. Nah, PPC itu Production Planning Control untuk melakukan perbaikan apa yang harus dikerjakan besok supaya hasil kinerjanya bagus. Nah, ini yang kita hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana skenario berikutnya? Ya, kita menjalankan dua hal sekaligus. Ya. Satu, kita membentuk tim OCC, ya, tim OCC yang sekarang kita sudah kuatkan. Itu untuk memperkuat cash flow kita. Bagaimana kontrol EBITDA di unit kerja yang sekarang sedang kita jalankan. Di sisi lain, kita membentuk tim namanya tim going concern. Tim going concern ini bagaimana strategi dan skema bisnis kita ke depan. Jadi saling mendukung, bagaimana going concern-nya kita pikirkan, cash flow-nya kita pikirkan. Nah, dua-duanya adalah bagaimana bisnis kita ke depan bisa sustain dan terus terang tumbuh dan berkembang. Nah, itu kenapa kita buat tim, ya, sehingga EBITDA yang sekarang ini kita bisa pantau harian, teman-teman bisa pantau harian. Sebelumnya seperti kata Pak Ahmad tadi, hanya keuangan saja yang tahu, operasional nggak tahu. Nah, sekarang operasional sudah memahami bahwa apa yang dia kerjakan ini adalah dampak ujung-ujungnya di keuangan. Nah, oleh karena itu, dengan hasil 2020 yang spektakuler, ini tentu kembalinya akan ke karyawan lagi. Ya, dalam bentuk apresiasi ke karyawan dan sebagainya, ya, ini suatu hal yang sangat membanggakan dalam pencapaian kinerja di 2020 dengan perusahaan. Nah, ini berlanjut di tahun 2021 nih. Di tahun 2021 baru tanggal 1 sampai tanggal 7 itu EBITDA-nya sudah 48,5 Pak Rudi. Ini hal yang membanggakan ya. Nah, ini kalau dipertahankan terus tuh tidak memungkiri kita nanti masuk ke 3 besar. Deretan 9 rumah sakit di. Nah, ini tolong teman-teman, ini satu hal yang prestasi yang dalam sejarah Krakatau Pendika mentransformasikan bisnis kita dari yang sebelumnya kita kondisi yang kurang efisien menjadi perusahaan atau layanan kesehatan yang jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Dan kami berharap besar pada teman-teman semua, apa yang telah kita lakukan saat ini jangan berhenti sampai di sini. Ayo kita lanjutkan terus karena ini sawah ladang kita, ini kapal kita. Nah, apa yang kita lakukan yang terbaik buat kapal kita tentu bagus untuk warga kita secara keseluruhan. Insya Allah dengan perjuangan dan doa kita, jangan lupa berdoa juga, tentu kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan. Nah, satu hal lagi, di tahun 2021, kita masih dalam suasana pandemi COVID. Ya. Jadi teman-teman harus sudah mengantisipasi business acumen atau niche market kita ya, hal-hal yang kalau pandemi ini berkurang atau berakhir, bisnis apa yang bisa membuat kita menambah pendapatan. Ya. Kita sudah kasih skemanya,
beberapa hal. Satu adalah kategorisasi lab ya. Ini nanti insya Allah BPJS juga sudah melakukan kerjasama dengan kita. Kemudian ada Hiperbarik ya. Satu-satunya di rumah sakit BUMN yang kita punya Hiperbarik. Ini satu keunggulan. Kemudian hal-hal yang lain seperti home care ya. Kemudian pemenuhan layanan isi dan sebagainya, itu hal-hal yang menarik yang perlu dikembangkan lagi dalam suasana pasca pandemi. Jadi itu harus kita coba grade market-market kita supaya kita tidak terlena dengan adanya kondisi pandemi ini. Kita lupa kalau kita harus siapkan tema untuk bisnis proses kita pasca pandemi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah payah bekerja untuk bisa mendapatkan kinerja terbaik, dan terima kasih juga kepada tim OCC yang tak jemu-jemunya ya untuk bisa menyajikan data secara harian untuk diketahui oleh semua pihak, dan juga tak terlupakan Pak Rudi dan teman-teman. Ini satu hal yang kami bangga Pak, bisa mewujudkan teori menjadi kenyataan Pak. Nah, ini insya Allah ini berkah buat kita semua. Dan sehingga kita tahun 2021 ini untuk insentif kinerja, rencana kita akan terapkan berbasis EBITDA, supaya ukurannya sama di setiap unit kerja untuk bisa mendapatkan satu hasil apresiasi yang proporsional. Demikian harapan kami, semoga perangkat Medika semakin jaya dan teman-teman dan keluarga semakin sehat dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.